Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SDN kelas 4 SDN Sumber Teguh, mari semangat belajar di rumah. Nah, kita harus tetap semangat belajar dari rumah walaupun dalam keadaan ada pandemi corona. Ya, masih ingat pesan protokol kesehatan yaitu pakai masker apabila bepergian, ya, cuci tangan apabila setelah bepergian dan jaga jarak apabila bermain, ya, dan membawa hand sanitizer, ya. Anak-anak, sebelum belajar mari kita biasakan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, besok, ya, tanggal 11, ya, tanggal 11 hari Selasa. Nah, waktunya kan SPDB. Nah, Pak Guru ganti matematika, ya. Mengapa? Waktu pembelajaran matematika minggu yang lalu, nah, itu ada kesalahan teknis dalam video pembelajaran lah. Sekarang saya ganti SPDB, ya, saya ganti matematika, ya. Jadwal SPDB saya ganti matematika. Masih tetap mengulang, yaitu masalah berbagai bentuk pecahan. Nah, anak sudah paham ya? Anak-anak sudah mengenal pecahan senilai, ya, sudah belajar pecahan senilai. Apa pecahan senilai itu? Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang memiliki nilai sama. Walaupun angkanya besar, tapi nilainya sama. Ya, itu dinamakan pecahan yang senilai. Yang kedua, anak-anak sudah belajar menyederhanakan pecahan, ya. Jadi pecahan itu bisa disederhanakan dengan cara apa? Dengan cara membagi, ya, membagi pembilang dan penyebut, nah, ya, dengan pembilang dan penyebut sehingga menjadi pecahan paling sederhana. Nah, sekarang kita belajar lagi matematika, yaitu berbagai bentuk pecahan. Nah, yang pertama, nah, pecahan biasa. Nah, pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya bilangan bulat. Nah, contohnya 1/2. Nah, 1/2 ini pecahan biasa. 1 dinamakan pembilang, 2 dinamakan penyebut. 2/3, 2 dinamakan pembilang, 3 dinamakan penyebut. 10/13. Nah, ini juga pecahan biasa. Nah, terus ada lagi pecahan 14/10 dan 23/7. Nah, pecahan biasa dibagi menjadi 2, ya. Ada pecahan murni dan pecahan tidak murni. Nah, yang penyebut pembilangnya itu lebih kecil dari penyebutnya dinamakan pecahan murni. Nah, kalau pembilangnya lebih besar, nah ini kan 14/10, ini 27/10, 23/7, ini 5/2. Ini pecahan biasa tapi bukan murni, tidak murni, ya, tidak murni. Nah, yang murni ini yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, ini murni. Nah, yang ini tidak murni, ya. Ini pecahan biasa. Ya, yang kedua, pecahan campuran. Nah, adalah campuran antara bilangan bulat dan pecahan. Nah, ya. 1 ini bilangan bulat, 1/4 pecahan. Nah, 1/4 ini pecahan campuran, ini juga begitu. 2 1/3. Nah, ini
Ini pecahan campuran. 5 1/5. 5 1/5. Pecahan campuran. Nah, ini 1/2. Ya, 1/2. Ya. Dari mana asalnya? 1 bilangan bulat ditambah 1/2 menjadi sama dengan 1/2. Begitu juga ini. Nah, 2 bilangan bulat ditambah 1/2 sama dengan 2 1/2. Nah, ini campuran. Nah, terus yang selanjutnya 4 ditambah 1/2 sama dengan 4 1/2. Ini dinamakan pecahan campuran. Nah, yang ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bentuk pecahan yang nilai penyebutnya adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya. Atau pecahan yang dituliskan dengan tanda koma. Nah, contohnya ini 0,8. Nah, ini asalnya pecahan biasanya 8/10. Nah, ditulis menjadi 0,8. Nah, okay. 0,2. 2/10. Pecahan biasanya ini pecahan biasa, ditulis pecahan biasa menjadi 0,2. Ya. 5/10 sama dengan 0,5. 125/1000 sama dengan 0,125. 1/10 sama dengan 0,1. 3/10 sama dengan 0,3. 10/100 sama dengan 0,10. Nah, ini semuanya ini ya, yang ada komanya ini dinamakan pecahan desimal. Nah, satuannya 0. Nah, ya. Nah, yang ada komanya ini dinamakan pecahan desimal. Nah, yang keempat, pecahan persen. Ya. Pecahan persen adalah bentuk pecahan yang nilai penyebutnya 100 dan dinyatakan dengan lambang, ya ini lambangnya persen, ya. Jadi penyebutnya kalau 100, nah ditulis begini lambangnya persen. Nah, contohnya 1%. Ini membacanya ya anak ya. Membacanya 1%, 10%, 50%, 25%. Nah, ini bisa juga disebut, nah ya, 1/100. Dibaca bisa bacaan biasanya 1%. Ini 10/100. Ini 50/100. Ini 25/100. Ya. Nah, ingat ya, pecahan yang penyebutnya 100 bisa dijadikan persen. Ingat ya, penyebutnya atau penyebutnya. Nah, ini penyebut. Yang bawah ini dinamakan penyebut. Nah, ini penyebut. Kalau penyebutnya 100, ya bisa dijadikan persen. Bentuknya ini lambangnya persen. Ini lambangnya persen. Ini lambangnya persen. Nah, ya, dan anak ya. Nah, sekarang, nah, coba supaya anak paham. Nah, bukunya dibaca ya, dipelajari ya. Halaman 19 ya. Buku matematika ya, halaman 19 ya. Sampai sampai 27 dibaca bukunya ya. Dibaca bukunya ya, supaya paham. Nah, terus saya beri tugasnya, nah, yaitu bermain ya, bermain matematika dengan kartu. Nah, kartu pecahan. Nah, ini dipoto tadi ya. Lagi. Udah anak ya. Nah, coba. Bapak Ibu wali murid kelas 4, tolong putra putrinya
didampingi belajarnya. Apabila ada kesulitan bisa dipecahkan, diselesaikan. Nah, apabila tidak paham bisa bertanya ke Pak Guru. Nanti Pak Guru juga bisa membantu melalui WA. Nah, sekarang tugasnya, nah ini ya, foto ya. Nah, ini tugasnya yang ada dua. Satu, menjelaskan arti pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, persen, dan diberikan contohnya, diberi contoh. Nah, yang kedua, bermain kartu. Nah, bermain kartu ini ada 1/2, ada 40%, ada 0,9, ada 20/30, ada 7/9. Nah, ini dimasukkan dalam tabel ini. Nah, membuat tabel anak-anak ya. Membuat tabel. Nah, di situ ada tabelnya pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, pecahan-pecahan kartu yang di atas itu dimasukkan ya, dimasukkan dalam tabel ini. Ya. Ingat anak-anak ya, dikumpulkan sampai pukul 19.00 ya. Demikian belajar dari rumah. Anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan supaya tetap belajarnya tidak terganggu. Demikian pelajaran dari rumah. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.